beberapa case dan juga materi. Nanti kalau misalnya di tengah-tengah jalan ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung aja supaya nggak lupa. Kalau misalnya saya terlalu cepat, nanti bisa diinfokan ya. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat adik-adik PPT saya hari ini? Sampai sudah dok. Sudah ya? Oke deh. Kalau saya boleh tahu, sebelumnya sudah belajar apa saja dengan dosen-dosen yang ada? Apa masih ingat di radiologi belajar apa aja ya? Belum bangun semua kayak ini adik-adik. Tapi dok kalau sama Mm-mm, dokter Pema itu terkait mm-mm, pembacaan X-ray dok. mm-mm. Langsung pembacaan X-ray berarti. Nggak dijelaskan terkait apa teorinya, bagaimana bentukan kalau misalnya dia warna lebih hitam, kalau dia warnanya lebih abu-abu, itu diajarkan oleh siapa? Tapi dok sudah diajarkan oleh dok Fadil dok. Oh, sudah ya, sama Dokter Fadil. Yang sudah masuk siapa saja? Dokter Uma, Dok Fadil, saya, dan Tapi dok sama dok Tuti dok. oh, sama Dok Tuti ya. Oke deh. Kalau Dok Dian belum masuk. Tapi dok sudah masuk juga waktu online habis lebaran dok. Oh, sudah ya. Oke deh. Kemarin kalau yang di Dok Tuti, Dok Fadil, dan Dok Uma belajar apa aja deh? Ingat nggak? Langsung interpretasi. Ada yang ingat apa yang diajarkan sama Dok Fadil, Dok Uma, Dok Tuti? Apakah langsung interpretasinya atau ngawang ya? Karena kuliahnya full online kalau radiologi. Gimana deh? Ada yang Tapi ingat? dok, saya Mm-mm. kalau dok Tuti itu cara penggunaan X-ray dok. Oh, cara penggunaan X-ray-nya. Berarti Dari posisi-posisinya ya. dia dok. Kalau saya sambil review dulu ya, Dek. Soalnya kalau saya ini udah aplikatif dari radiologi gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak tahu dasar-dasarnya nanti akan bingung di kuliah saya. Kalau misalnya di radiologi itu posisinya ada apa dan apa ya? Ada yang ingat? Kalau kita ngambil gambar dari posisi apa, terus apa gitu. Ada yang tahu? Tapi dok bisa dari dorsal rekombensi, Mm-mm, lateral rekombensi mm-mm, sama ventral rekombensi mm-mm. dok. Oke, kalau dorsorekubensi berarti arah tembakan cahaya itu dari mana ke mana, Dek? Eh, Apakah dari punggung ke perut, ataukah dari perut ke punggung, ataukah dari arah samping? Ada yang tahu? tapi dok Sampai dok Mm-mm. dari ventral ke dorsal dok atau Ventral, ventral dorsal. ventral ke dorsal. Itu kalau dorsorekumbensi atau ventral rekumbensi? Dorsal rekombensi dok saya. Dorsal rekumbensi. Berarti dari mana dia? Dari Ini cahayanya itu dari ventral ke dorsal dok. dari ventral ke dorsal ya. Berarti itu posisinya ventrodorsal gitu kita sebutnya ya. Ya. Kalau dorsoventral berarti dari punggung ke ventral. Jadi kembalikan ya dia ventral rekumbensi, tengkurak gitu ya. Kalau misalnya dorsorekumbensi dia melumah gitu bahasa Jawanya ya. Sedangkan kalau misalnya lateral ya kalau di anatomi itu ada lateral, ada medial gitu ya. Tapi kalau misalnya di radiologi itu tembakan dari samping kita sebutnya adalah lateral rekumbensi gitu. Nah, fungsinya nanti beda-beda gitu. Jadi kenapa sih ada dorsorekumbensi, ada ventral dorsal, dorsoventral, lateral itu tergantung dari organ mana yang pengen kita eh, evaluasi gitu ya. Kemudian nanti nggak cuma itu saja, banyak juga ada X-ray untuk gigi. Nah, itu beda lagi posisinya gitu ya. Nah, menentukan kita pakai dorsoventral atau ventral dorsal itu juga harus memperhatikan kondisi pernafasan dari pasien. Jangan sekali-sekali memaksa pasien dengan posisi yang kalian inginkan. Karena pasien dengan kondisi heart breathing itu nggak jarang kalau kita overhandling gitu ya, itu bisa lewat adik-adik ya. Jadi saya pernah dapat kasus
dokter junior saya itu pasien dengan kasus heart breathing dipaksa ronsen, pasien datang ke Polri langsung ronsen, di meja ronsen itu dia kolaps dan lewat gitu karena dipaksakan posisi ventral dorsal. Nah, biasanya kita harus ikuti dari pasien kita bisanya apa. Kalau memang ternyata kondisinya tidak memungkinkan dilakukan X-ray langsung, sebaiknya kita lakukan tindakan-tindakan emergensi terlebih dahulu. Nanti kalau kondisinya sudah oke, baru kita posisikan untuk X-ray. Karena manusia dan hewan itu agak sedikit beda. Kalau manusia itu bisa kita bicarakan gitu ya, sedangkan kalau hewan posisinya itu harus kita posisikan di mana posisi-posisi itu sebenarnya tidak nyaman untuk hewan, sehingga pasti ada proses pemberontakan gitu ya. Oke, itu pengantar sedikit dari saya. Nah, kemarin kalau misalnya tadi saya sudah sedikit singgung bahwa X-ray itu bisa kita lihat untuk mengevaluasi beberapa organ gitu. Apakah dia ada perbesaran, kemudian apakah dia ada abnormality, kemudian apakah ada corpora alinea atau benda asing, terutama pada organ-organ yang memiliki lumen, apakah dia ada cairan, dan lain-lain. Nah, tapi adik-adik kalau misalnya kita menggunakan X-ray konvensional gitu ya, nah itu kita tidak bisa melihat struktur di dalam organ gitu. Jadi kita nggak bisa lihat nih lumennya apakah dia bergerigi, apakah dia lurus, apakah dia membesar. Nah itu kita nggak bisa kalau misalnya hanya menggunakan X-ray konvensional. Makanya diperlukan adanya sebuah media kontras gitu ya. Nah inilah yang akan saya jelaskan pagi hari ini. Adik-adik apakah sudah pernah mendengar apa itu media kontras dalam radiologi? Ada yang tahu? Ada ya? Atau baru pertama kali mendengar ya? Baru pertama kali mendengar? Atau ada yang sudah pernah melakukan ketika magang klinik misalnya? Baik itu klinik hewan besar atau hewan kecil, ada yang pernah melakukan media kontras? Belum, Dok. Belum ya? Oke, ini jadi mungkin kosakata baru dalam bidang veteriner gitu atau ilmu baru. Jadi media kontras itu adik-adik ya, itu adalah sebuah senyawa. Ya, tadi saya jelaskan di awal bahwa kalau misalnya kita menggunakan foto radiologi biasa, itu kita tidak bisa melihat struktur internal dari jaringan, terutama jaringan-jaringan lunak ya. Nah, dengan media kontras, dengan bantuan senyawa, itu adik-adik kita bisa melihat dan memperjelas struktur internal dari jaringan lunak adik-adik. Nah, jadi kalau tadi saya bilang kita nggak bisa lihat apakah dia lumennya bergerigi, apakah dia lumennya bocor, apakah dia lumennya istilahnya menyempit. Nah, itu kita nggak bisa lihat dalam X-ray konvensional, sehingga harus dibantu dengan media kontras untuk memperjelas struktur internal terutama untuk jaringan-jaringan lunak gitu ya. Kalau untuk jaringan-jaringan tulang dan lain-lain agak sulit gitu ya. Nah, contoh jaringan lunaknya apa? Bisa aja pembuluh darah, jadi sistem kardiovaskular, kemudian sistem-sistem GI tract atau gastrointestinal gitu bisa dari mulai lambung, kemudian dari kita juga bisa lihat dari rongga-rongga abdomen ataupun rongga-rongga tubuh lain, misalnya seperti paru-paru, kemudian organ reproduksi, kemudian urogenital. Nah, pokoknya semua yang jaringan lunak itu kita bisa, yang tidak bisa terdeteksi oleh radiologi biasa gitu ya. Nah, media kontras ini adik-adik digunakan sebagai alat bantu diagnostik. Ketika kita lakukan misalnya pasien datang dengan anamnesis dan tanda klinis, kemudian kita lakukan radiologi biasa gitu ya, kita tidak temukan atau kesannya kesan intern. Kalau misalnya kita bahas radiologi itu bahasa interpretasinya itu kesan gitu ya. Jadi kesannya terlihat normal, nah sehingga diperlukan alat bantu diagnostik radiologi menggunakan media kontras. Nah, itu tujuannya untuk membantu diagnostik gitu ya. Ketika misalnya kok tanda hasil radiologinya tidak sesuai dengan anamnesis dan tanda klinis gitu. Nah, kemudian adik-adik, kalau kemarin mungkin dosen-dosen yang lain sudah banyak bicarakan ataupun menyebut kata-kata radio opak dan radiolusen. Ada yang masih ingat apa itu radio opak, apa itu radiolusen? Ada yang masih ingat?
Tapi dok, Ya. radiopak itu Hmm. yang menyerap sinar X dok. Mm-mm. Kalau Lebih banyak atau lebih sedikit? lebih sedikit dok. Lebih sedikit. Oke, terus? Jadi gambarannya akan seperti apa kalau radio, Pak? De Amanda. Masih ingat? Kalau nggak ingat, saya jelaskan gitu. Karena nanti akan ada banyak kata-kata ini yang akan saya sebutkan. Ingat nggak radio opak itu yang kayak gimana? Radio lusen itu kayak gimana? Ada yang ingat? Uh, Ya? tapi dok, Ya? saya ulang dok. Kalau Mm-mm. radio itu yang lebih banyak menyerap cahaya. Mm-mm. Mm-mm. Kemudian, Kalau radio sehingga warnanya akan tampak seperti apa hasil X-ray-nya? warnanya lebih warna putih dok. Oke, kemudian kalau radio lusen, Sedangkan radiolusen itu yang mm-mm. tidak terlalu bisa menyerap cahaya. Mm-mm. Jadi warnanya itu Mm-mm. bisa keabu-abuan bahkan sampai berwarna hitam dok. Oke, terima kasih banyak Dek Amanda. Jadi masih ingat ya. Jadi adik-adik yang masih belum ingat atau masih belum istilahnya mengenal gitu ya, karena akan banyak saya sebutkan di sini, karena media kontras itu nanti interpretasinya berdasarkan ini ya, jadi berdasarkan gambaran apakah dia radio opak, apakah dia radio lusen. Kalau radio opak ya seperti adik-adik tahu bahwa kalau ronsen itu adalah kita menembakkan sinar X gitu ya. Nah, kemudian organ-organ itu nanti secara fisiologis itu ada yang bisa menyerap sinar X lebih banyak, ada yang bisa menyerap sinar X tapi tidak maksimal. Sehingga kalau misalnya dia menyerap sinar X itu dengan maksimal, tampakannya itu akan menjadi lebih keputih-putihan, seperti tulang, kerabang, gitu ya, atau benda-benda asing yang padat. Nah, itu gambarannya akan putih-putih seperti ini, ada ini kayak tulang. Nah, ini kita sebutnya dengan radio opak gitu ya. Sedangkan kalau radiolusen itu dia berarti tidak bisa menyerap sinar X secara maksimal atau bahkan tidak bisa menyerap sama sekali. Sehingga tampakannya itu akan lebih ke hitam-hitaman gitu ya. Biasanya seperti air, kemudian udara, gas. Jadi berarti organ-organ yang bisanya ada akumulasi itu seperti VU, kemudian gas ada di pulmo gitu ya. Nah, itu biasanya lebih radiolusen gitu. Sehingga kita bisa bedakan antar organ gitu ya. Nah, kalau misalnya adik-adik tahu bahwa media kontras itu dia memiliki jumlah atom yang lebih besar gitu ya, terutama media-media kontras yang media kontras positif gitu, sehingga dia ini akan mengabsorpsi sinar X jauh lebih banyak dan bisa secara nyata membedakan yang mana jaringan lunak dengan struktur yang ingin kita amati gitu ya, terutama pada radiologi. Kalau adik-adik perhatikan ini adalah reptil ya, kira-kira yang mana di media kontrasnya itu? Ada yang tahu nggak? Kalau saya boleh deh pakai pen, coba yang mana? Ada yang tahu yang mana? Siapa tahu udah tahu yang mana nih. Ada yang tahu deh?